Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran bahasa Indonesia bab 2 eksposisi. Ini adalah pertemuan ketiga. Kemarin kita sudah membahas secara umum apa itu eksposisi. Kemudian di pertemuan berikutnya ada tanya jawab mengenai beberapa hal yang telah disampaikan di pertemuan ke-1. Nah, saat ini pertemuan ketiga bab 2 akan Bapak jelaskan bagaimana tips supaya argumentasi yang kalian buat untuk menguatkan tesis. Tesis itu kan paragraf ke-1, sedangkan argumentasi adalah paragraf-paragraf yang mengikuti paragraf ke-1, mendukung paragraf ke-1 dengan tujuan meyakinkan orang lain agar orang lain merasa lebih percaya terhadap tesis yang kalian ungkapkan di paragraf ke-1, maka butuh paragraf-paragraf berikutnya yang berisi argumentasi. Sedangkan argumentasi harus didominasi dengan fakta. Paragraf argumentasinya harus sangat banyak supaya bisa menjadi teks eksposisi yang meyakinkan. Setelah paragraf argumentasi selesai, teks eksposisi akan ditutup dengan paragraf penegasan ulang. Maka strukturnya ada 3. Tesis, paragraf 1, bisa sampai 2, bisa sampai paragraf kedua. Paragraf ketiga, argumentasi 4, 5, 6, 7, atau 8. Semakin kalian banyak berargumentasi dan argumentasinya logis, akan semakin menguatkan tesis kalian. Baru paragraf terakhir sebagai penutup ada penegasan ulang, yakni penegasan mengenai tesis yang kalian sampaikan di paragraf ke-1 dijelaskan kembali di paragraf terakhir melalui penegasan ulang dengan bahasa yang berbeda namun bermaksud sama. Biasanya tidak perlu diakhiri dengan ajakan karena ajakan cenderung pada teks persuasif. Biarkan orang lain menilai sendiri dengan argumentasi sekaligus penegasan ulang yang kalian sampaikan di akhir paragraf. Nah, tesis contohnya opini-opini, keluh kesah kalian, sama seperti yang telah Bapak jelaskan di pertemuan pertama bab 2. Keluh kesah harus diawali dengan kata mengapa supaya kalian bisa menemukan kalimat yang bersifat opini. Namun di tesisnya tidak perlu diimbuhi kata mengapa. Kata mengapa hanya sebagai awal supaya kalian menemukan ide mengenai sebuah keluh kesah. Mengapa perpolitikan di Indonesia penuh dengan SARA? Itu tidak perlu Anda tulis di tesis, melainkan jawaban pernyataan tanpa mengapa, kalimat pernyataannya bukan kalimat pertanyaannya yang disebutkan di tesis. Perpolitikan atau dunia politik di Indonesia dipenuhi dengan SARA. SARA menyangkut agama, pergesekan antar agama, ras, suku bangsa, dan lain sebagainya. Itu kalian jelaskan anggapan kalian, kuatkan dengan argumentasi. Nah, kalimat dunia politik di Indonesia dipenuhi dengan SARA adalah kalimat utama dari sebuah paragraf tesis. Karena tesis itu sebuah paragraf, kumpulan kalimat, sedangkan teks adalah sebuah kumpulan paragraf. Maka tesis adalah kumpulan kalimat. Kalimat utamanya dunia politik di Indonesia dipenuhi dengan unsur SARA. Kalian bisa letakkan di kalimat terakhir dalam paragraf tesis atau diletakkan di kalimat awal dalam paragraf tesis, belum masuk kepada argumentasi. Lalu bagaimana cara menguatkan argumentasi? Nah, cara menguatkan argumentasi ada beberapa tipsnya, akan Bapak jelaskan. Ada beberapa cara untuk menguatkan argumentasi agar tesis kalian, opini awal kalian yang menjadi ide pokok dari sebuah teks eksposisi menjadi lebih kuat. Nah, beberapa cara pendukung supaya argumentasi yang kalian paparkan menjadi lebih kuat. Ada 4 hal yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, kalian bisa mengutip pendapat
para ahli. Kalian bisa mengutip pendapat para ahli sesuai bidang tema tesis yang kalian angkat. Apabila kalian mengangkat mengenai dunia musik, kalian bisa mengutip pendapat para musisi, misal seperti Ahmad Dhani, Melly Goeslaw, dan lain sebagainya. Apabila kalian mengangkat tema politik, kalian bisa mengutip pendapat para politisi yang ada di dunia maupun di Indonesia. Nah, lalu apabila kalian mengangkat pendapat tentang olahraga, kalian bisa mengutip pendapat olahragawan yang telah sukses di dunia. Begitu pula tema-tema lain sesuai ahli di bidangnya. Nah, contohnya kalian memiliki tesis atau opini yang berbunyi selera masyarakat di Indonesia tergolong monoton, kurang homogen, karena apabila ada sesuatu yang meledak, maka semua orang cenderung menyukai hal tersebut tanpa mengutamakan selera dan idealisme dirinya sendiri. Misal ada satu musik meledak, satu lagu, hampir semua orang menyukai lagu tersebut. Maka tidak ada tempat-tempat bagi aliran musik lain di Indonesia, karena selera orang Indonesia cenderung ikut-ikutan, ikut dari halayak ramai, ikut dari sesuatu yang booming. Kalian bisa mengutip, itu adalah tesisnya, opininya. Belum kuat, kalian bisa kuatkan dengan mengutip pendapat salah satu ahli. Ahlinya kebetulan di dunia musik, bernama Kurt Cobain, vokalis Nirvana, yang pernah mengutarakan dirinya suka untuk menjadi diri sendiri. Kutipannya berbunyi, "They laugh at me because I'm different, but I laugh at them because they are all the same." Mereka menertawakanku karena aku berbeda, namun aku menertawakan mereka karena mereka adalah kumpulan orang-orang yang sama. Nah, dari situ kita bisa menarik kesimpulan bahwa tesis kalian, opini kalian yang menganggap orang Indonesia kurang berwarna mengenai selera harus dikuatkan dengan pendapat ahli bahwa berselera untuk memilih sesuatu sesuai dengan identitas dan karakteristik diri itu sangat penting, tidak perlu ikut-ikutan dalam semua hal. Yang kedua, kalian bisa menguatkan opini dengan cara mengutip dalil atau pepatah ataupun semboyan dan lain sebagainya. Ada semboyan, ada moto, ada filosofi hidup. Kalau dalil bisa melalui kepercayaan masing-masing, otomatis akan sangat kuat apabila Anda mengutip dalil. Opini kalian akan dikuatkan berkali-kali lipat, sama seperti ketika Anda mengutip pendapat para ahli. Opini kalian akan tertolong berkali-kali lipat. Yang awalnya kadar kekuatannya hanya 50% akan berubah menjadi 80-90% karena sudah didukung oleh pendapat ahli. Sedangkan dengan mengutip dalil, kekuatan dari opini kalian di awal akan tertolong berkali-kali lipat pula. Misalkan Anda memiliki opini, satu kalimat tesis yang akan menjadi tema utama dari sebuah teks eksposisi. Anda memiliki opini bahwa orang yang baik akan membuat orang di sekitarnya bahagia. Ketika ia datang, orang di sekitarnya bahagia, namun ketika dia pergi, orang di sekitarnya sedih, bukan sebaliknya. Opini tersebut dijadikan tema utama dari teks eksposisi, lalu dikuatkan dengan argumen dengan cara mengutip sebuah dalil atau semboyan atau pepatah. Nah, kebetulan pepatahnya dari bahasa Arab bernama Mahfudjot, berbunyi, "Waladatska ummaka ya ibnu Adama bakian wan nasu haulaka yadhakuna sururon." Dan telah dilahirkan seorang bayi dengan keadaan menangis, namun orang-orang di sekitarnya menyambutnya dengan senyuman dan tawa penuh kebahagiaan. Nah, itu ciri-ciri bahwa orang yang baik akan membuat orang-orang di sekitarnya bahagia, namun orang yang kurang baik keberadaannya akan membuat orang-orang di sekitarnya sedih atau
merasa insecure. Satu pepatah bahasa Arab sudah menguatkan opini kalian yang menjadi tema dari teks eksposisi. Apalagi kalau yang Anda kutip sebuah dalil yang berasal dari hadis Nabi ataupun Al-Quran, ayat Al-Quran, akan sangat dipercaya oleh sahabat-sahabat yang seiman dengan kalian. Yang ketiga, cara menguatkan opini setelah mengutip pendapat ahli lalu mengutip dalil, kalian bisa menguatkan opini kalian menggunakan metode analogi. Kalian membuat sebuah analogi atau perbandingan. Selain menguatkan sebuah opini, membuat sebuah analogi dalam paragraf argumentasi akan menciptakan estetika baru dalam tulisan kalian. Tulisan kalian akan terlihat lebih indah, lebih nyaman untuk dibaca. Analogi artinya perbandingan. Perbandingan membuat sebuah opini terkesan sangat berpengalaman, karena perbandingan ini hanya bisa diutarakan oleh orang-orang yang berpengalaman. Dia pernah merasakan lalu mengutarakan opini dibandingkan dengan suatu kejadian yang pernah ia alami. Contohnya, Anda beranggapan bahwa belajar daring memiliki hikmah-hikmah dan sisi positif yang layak untuk diresapi daripada selalu mengulas sisi negatifnya yang juga banyak. Nah, ini berkesimpulan bahwa semua kondisi dalam kehidupan itu memiliki risiko dan memiliki hikmah. Semua ada sisi positif dan sisi baiknya. Anda memberi opini seperti itu berharapan agar semua orang yang membaca teks eksposisi kalian selalu membiasakan diri melihat keadaan dari sisi baiknya. Belajar daring memiliki begitu banyak sisi positif. Apa analogi yang bisa kalian cantumkan untuk menguatkan opini tersebut? Analoginya, Anda bisa membandingkan dengan semua hewan ciptaan Tuhan selalu bisa mencari makan melalui caranya masing-masing. Cicak yang tidak bisa terbang namun memakan hewan yang bisa terbang. Nah, berarti Anda membuat sebuah analogi seperti seekor cicak yang tidak bisa terbang namun dapat memangsa hewan-hewan di sekitarnya yang bisa terbang. Dengan cara apa? Dengan cara melihat sesuatu dari hikmahnya atau sisi positifnya. Begitupun belajar daring. Dikembalikan lagi kepada opini awal yang kalian utarakan tadi. Apapun opini kalian, cari sebuah analogi dalam kehidupan nyata, sebuah fenomena-fenomena alam yang sinkron dengan opini kalian. Itu membuat analogi, mempermanis tulisan kalian sekaligus menambah kekuatan argumentasi kalian. Yang terakhir, tidak bisa dipungkiri bahwa argumentasi membutuhkan fakta. Fakta itu cenderung dengan data, selain kejadian yang nyata atau sesuatu yang telah terjadi. Ada juga data-data yang harus mendukung supaya opini kalian dapat dipercaya agar data tersebut terperoleh atau terpoles dengan fakta-fakta yang akurat. Kalian menganggap Cristiano Ronaldo, opininya Cristiano Ronaldo adalah pesepak bola terbaik di dunia. Itu opini. Saya tidak beropini demikian, ini hanya contoh saja. Apa data-data yang bisa diungkapkan oleh kalian? Itu hanya contoh, karena saya adalah seorang penggemar Arsenal, maka saya tidak ambil pusing dengan persaingan antara El Clasico Madrid dan Barca. Itu tidak penting sama sekali bagi saya. Nah, Anda beranggapan demikian dengan menyertakan data-data. Datanya bahwa CR7 telah mengoleksi 7, saya tidak tahu berapa, ini hanya contoh, 7 Ballon d'Or.
7 Ballon d'Or, pemain terbaik di Eropa, dan 5 kali menjadi top skor di Liga. Kemudian mengoleksi trofi ada berapa kali. Nah, data-data dan angka-angka itu menjadi fakta yang akan menguatkan opini di paragraf tesis, yang satu kalimat opini itu sudah disusun menjadi paragraf tesis. Kemudian di paragraf bawah, paragraf-paragraf penjelasnya yang menggunakan argumentasi, kalian menjelaskannya melalui angka-angka dan data. Anda beranggapan bahwa negara Indonesia termasuk negara yang paling berwarna di dunia. Datanya, ada berapa suku di Indonesia, ada berapa tarian di Indonesia, ada berapa rumah adat di Indonesia, ada berapa pakaian adat di Indonesia. Nah, itu akan menjadi data penguat dari opini awal kalian. Selain 4 hal tadi, mengutip pendapat ahli, mengutip dalil hadis atau semboyan, kemudian mengadakan analogi, membuat sebuah analogi, lalu memberikan fakta-fakta dan angka-angka atau data, kalian juga bisa menyelipkan kata-kata ilmiah dalam teks eksposisi yang kalian buat, supaya teks eksposisi yang kalian buat terkesan sebagai tulisan yang formal. Kalian bisa memilih sebuah kata negosiasi daripada tawar-menawar. Kalian bisa memilih sebuah kata integrasi daripada proses sambungan. Kalian bisa memilih kata interogasi daripada tanya jawab. Semua kata yang bersifat ilmiah, yang berasal dari keilmuan tertentu, entah itu dari bahasa Inggris atau dari ilmu biologi, fisika, kimia, bahkan sosiologi, kalian biasa kutip, masukkan jangan terlalu banyak supaya tidak seperti vikinisasi, agar tulisan kalian terkesan lebih formal saja, seadanya, secukupnya, yang ideal. Nah, itulah 5 tips untuk menguatkan opini. Dalam merangkai paragraf argumentasi, kalian bisa melakukan atau membuat paragraf setelah tesis. Bila tesisnya itu di paragraf ke-1, 2, maka paragraf ketiga masuk argumentasi. Argumentasinya bisa diolah menggunakan kutipan orang lain, dalil atau hadis. Kemudian membuat analogi, lalu mengutarakan fakta dan data, dan menyisipkan beberapa karya ilmiah, kata ilmiah, supaya karya kalian terkesan ilmiah. Dengan demikian, apabila kita akrab terhadap teks eksposisi, maka untuk mengungkapkan sebuah opini, kita akan berpikir berulang-ulang, beratus kali lipat, dan mempertimbangkannya secara matang. Dan orang yang sudah terbiasa membuat eksposisi, teks eksposisi, tidak akan mudah dipengaruhi oleh orang lain, karena ia harus mencari argumentasi terlebih dahulu supaya mau mengikuti sebuah opini tertentu. Saya pernah mendengar sebuah pernyataan dari teman saya, guru sejarah Mandua Jember, bernama Bapak Danang Teguh Fambudi. Dia pernah berkata, kendaraan paling baik itu merek apa sih? Jawabannya, bergantung dengan kebutuhan, bergantung dengan selera, bergantung dengan fitur-fitur yang diperlukan oleh pengguna. Itu jawaban yang sangat bijak. Tidak lagi sok-sokan meyakinkan opininya sendiri kepada orang lain bahwa lebih baik merek ini, lebih baik merek itu. Maka saya yang pernah berjualan HP bertahun-tahun juga sedikit tertawa apabila ada seseorang yang berkata bahwa HP merek tertentu lebih baik daripada HP merek tertentu. Itu pendapat yang sangat awam, pendapat yang tidak berdasarkan argumentasi yang tepat. Karena apa? Setiap merek handphone itu memiliki kelebihan sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan orang.
Apabila mencari yang kameranya bagus, merek tertentu. Apabila fiturnya bagus, merek tertentu. Apabila ketahanannya bagus, lain merek lagi. Maka semuanya bagus sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tidak harus ini yang terbaik, itu yang terjelek, tidak. Itu hanya pendapat orang awam yang tidak terbiasa membuat teks eksposisi, maka dia beropini tidak dipertimbangkan dengan fakta-fakta pendukungnya. Demikian